siang semua. Kembali kita datang di tempat ini. Kita mau mengikuti ibadah Elevate siang hari ini. Kita mau berdoa satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk keberadaan setiap kami Tuhan. Untuk kesehatan kami. Dan apapun yang kami alami saat ini. Hanya ucapan syukur Tuhan yang kami mau panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau membuka Tuhan ibadah siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bersorak-sorai buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami rindu Engkau disenangkan Tuhan dengan pujian kami. Dan terlebih lagi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami buka ibadah siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersorak buat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik. Amin saudara. Haleluya. Dalam kehidupan kita, amin saudara. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, seindahnya pelangi dan secerahnya mentari, itulah kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami Bapa, haleluya. Seindahnya pelangi
siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Hambanya telah disiapkan di tengah-tengah kita siang hari ini. Kami mau turut dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami selalu mendengar suara-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Mari terus ingatkan kami, agar kami selalu menjadi orang yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Ku dapatkan senangkan hati-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajar kami Tuhan, ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapat ku senangkan hati-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Dampingi hamba-Mu Bapa untuk menyampaikannya, juga umat-Mu yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Engkau siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Puji Tuhan. Kembali di kesempatan ini bisa kita
punya waktu Bapak Ibu untuk boleh belajar bersama-sama, yaitu untuk membenahi hidup kita. Dan juga bagi saya ini adalah anugerah besar, Bapak Ibu, saya masih diberi waktu untuk boleh melayani Tuhan dan juga jemaat yang Tuhan percayakan. Haleluya. Mari kita langsung membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari kitab Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Dan mungkin bagi sebagian Bapak Ibu ayat ini sudah tidak asing lagi. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Jikalau Bapak Ibu berkenan, kita baca bersama-sama 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Takut akan Tuhan, kalimat ini bukan lagi sesuatu yang asing di telinga kita. Takut akan Tuhan sudah begitu akrab dengan perjalanan rohani kita. Entah itu kita dengar melalui khotbah, membaca buku-buku rohani, membaca renungan rohani, dan juga berbagai konten-konten lainnya Bapak Ibu. Tetapi takut akan Tuhan di sini harus dipahami dengan benar, supaya kita bisa memaknai, menghidupinya dalam hidup kita. Takut akan Tuhan di sini jangan dibayangkan bahwa Tuhan itu sosok monster yang menakutkan. Takut di sini bukanlah ada sesuatu bahaya yang ada di depan kita. Tetapi takut di sini Bapak Ibu harus kita maknai dengan benar. Sebab kalau kita salah memaknainya, maka kita juga akan susah payah untuk menghidupinya. Nah itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk boleh belajar bersama-sama bahwa kitab Amsal dimulai dengan pokok pembahasan yang memaparkan maksud dan tujuan dengan jelas Bapak Ibu kepada kita, yaitu untuk membimbing serta menuntun perjalanan hidup kita ke dalam kebijaksanaan, disiplin, berpengetahuan, dan bersedia hidup dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, begitu pun kita pahami hal ini tidak mudah melakukan. Ya. Dan kita juga bisa bagaimana menyaksikan perubahan yang begitu drastis di tengah-tengah kita. Secara khusus di jalan-jalan protokol di kota di mana kita tinggal. Ya, tiba-tiba orang begitu tertib. Tetapi karena ada yang menghantui, yaitu diintip oleh CCTV. Tanpa adanya dulu CCTV, orang mau seenaknya saja. Bahkan di lampu merah, orang sering menjadi buta warna. Tidak bisa membedakan ini merah, hijau, atau kuning. Tetapi dengan adanya CCTV, orang berlomba-lomba untuk taat dan disiplin. Ini adalah bukanlah kepatuhan yang alami Bapak Ibu. Takut akan Tuhan, tentu saya sudah katakan tadi, sangat familiar dalam perjalanan kerohanian kita. Tetapi kalau mau jujur, faktanya adalah sering kita tidak menampilkan bagaimana hidup yang takut akan Tuhan itu. Ya, takut akan Tuhan tidak hanya dipersiapkan hanya bagi orang tua. Tidak hanya dipersiapkan untuk anak muda. Tetapi segenap kita Bapak Ibu. Entah muda, entah tua, atau setengah tua, atau mau mati. Harus mulai dibenahi. Nah untuk itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Takut akan Tuhan adalah tema dari keseluruhan dari apa yang mau saya sampaikan, khususnya kitab Amsal, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kata takut, jangan dipahami bahwa ada momok yang mengintimidasi kita. Takut ini harus muncul dari kekaguman kita kepada firman. Jadi takut di sini bukan karena kita takut dihukum, ya, tetapi takut di sini yang dimaksudkan oleh penulis yaitu Raja Salomo adalah
Harus terbangun satu kekaguman. Kekaguman akan hal apakah itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Kekaguman inilah yang mampu membangun satu bangunan yang utuh sehingga kita bisa menghormati dengan pantas Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya waktu kecil saya diingatkan oleh orang tua, kalau kamu sudah terbiasa ya liar di rumah, di luar pun kamu pasti akan liar. Tetapi kalau sudah terbiasa dididik di rumah begitu rupa, ini pun akan menolong. Tetapi berbeda dengan kekristenan kita Bapak Ibu. Ya, dengan ibadah seperti ini yang dipandu husuk begitu rupa, wow, kita menampilkan performa kita yang terbaik, menghargai Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi maaf, kejujuranmu, engkau harus mendakwa dirimu sendiri. Benar enggak saya ini takut akan Tuhan? Sebab takut akan Tuhan itu tidak akan bisa muncul dengan tiba-tiba. Tetapi ketakutan kita harus dilandasi oleh kekaguman. Ya, menjunjung tinggi akan nilai-nilai kebenaran Bapak Ibu. Orang sering takut akan Tuhan karena dicekoki takut masuk neraka. Tidak mau kalau dia mati masuk neraka. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita tahu track record dari Raja Salomo ini Bapak Ibu. Ya, dari segi karir, bagaimana perjalanan hidupnya, Salomo ini bukan orang sembarangan. Bahkan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, satu-satunya raja yang pernah di dunia ini yang memiliki hikmat yang begitu tinggi, tiada tandingannya. Dia adalah seorang yang berkenan dijumpai Tuhan 2 kali dalam mimpi, luar biasa. Tentu ini juga adalah kemurahan yang dialami oleh Raja Salomo. Tetapi menjadi miris seiring dengan kerajaannya yang begitu besar. Ya, nama besarnya mulai terus harum di negara-negara sekelilingnya. Salomo menjadi lupa diri. Yang tadinya dia begitu tekun takut akan Tuhan. Tapi seiring dengan apa yang dialami, dia tidak mau lagi terkungkung dibawa kendali oleh Tuhan. Dia mulai liar dengan caranya sendiri. Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang terjadi? Salomo nyaris tidak terselamatkan. Tetapi puji Tuhan, ya, sebelum Salomo inna illahi Bapak Ibu, ya, dia tulis kitab pengkhotbah. Dan tema dari kitab pengkhotbah adalah segala sesuatu sia-sia. Kalau Salomo seorang gembel, seorang yang gagal hidup, orang mencibir, Salomo gagal. Salomo miskin, tetapi Bapak Ibu kita tahu Salomo ini seorang yang berhasil dalam hidupnya. Dalam istilah konglomerat ini tajir melintir saudaraku. Salomo ini. Tetapi ketika ia jatuh di dalam ketidaksetiaannya kepada Tuhan, justru matanya kembali tercelik. Sebelum ia menghembuskan nafas saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dia tuliskan kitab pengkhotbah. Dan juga kitab Amsal ini. Sehingga dia berkata di pengkhotbah pasal 12 itu, saudaraku. Akhir dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Dan ketakutan yang dibangun oleh Salomo ini, dia telah menyaksikan orang sekaya apapun, orang secantik apapun, setampan apapun, ujung-ujungnya mati juga. Dan mengenai tentang menikmati hidup, Salomo jangan diragukan. Dia punya segala-galanya. Tetapi ternyata Salomo menyadari rongga kosong yang ada di dalam diri Salomo tidak bisa diisi oleh apapun. Harus diisi oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengakui bahwa segala kepandaian dan kemampuan itu bersumber dari Allah sendiri. Dan khususnya buat rekan-rekan yang masih muda, ingat jangan berkata dan menatap saya, nanti saja Pak Pendeta kalau saya sudah tua. Enggak. Harus sedini mungkin kagum akan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita
agak tenang belakangan ini. Kenapa? COVID mulai melandai. Akan tetapi di sisi lain, ya tentu juga kita tahu, COVID lagi gencar-gencarnya dengan segala mutasinya. Ya, orang bisa meninggal ribuan, ratusan setiap hari. Padahal, Bapak Ibu, sudah diadakan survei, orang yang meninggal dengan normal itu dalam setiap 20 detik ada 2 orang meninggal di bawah kolong langit ini. Itu yang meninggal dengan normal. Bapak Ibu dan saya sampai hari ini masih berdetik bukan? Belum inna illahi. Bersyukur itu merupakan fasilitas bagimu. Bangun kekagumanmu, junjung Tuhanmu lewat perilakumu. Supaya apa? Orang tahu bahwa ternyata orang Kristen itu tidak boleh disamakan orang yang beragama pada umumnya. Nah inilah yang harus kita kerjakan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi takut akan Tuhan tidak semata-mata karena kita nanti akan ada di neraka kalau mati. Tetapi takut akan Tuhan ini adalah merupakan kompas hidup kita. Bagaimana kita dituntun untuk boleh bersesuaian dengan firman Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Salomo ini menegaskan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu diidentikan dengan informasi yang tepat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat itu pada waktu dan cara yang tepat. Saya pikir ini menarik. Ketika Salomo memerintah sebagai raja yang dihormati, diperhadapkan dengan satu kasus yang ekstrim, di mana 2 orang ibu memperebutkan seorang bayi yang hidup. Dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Salomo kita tahu, ketika dia berdoa kepada Tuhan, aku tidak minta umur panjang kekayaan, tetapi berilah aku hikmat, hati yang paham, menimbang, menghakimi umatmu yang besar ini. Dan Tuhan mengaruniakan. Dan ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat pelik waktu itu, Salomo meminta sebilah pedang untuk membelah 2 bayi yang diperebutkan. Dan ternyata di situ ketahuan mana yang punya bayi asli, mana yang tidak. Bagi ibu yang sudah kehilangan anaknya, dia berkata, belah saja supaya seimbang, supaya adil. Tetapi ibu yang punya anak ini berkata, aku rela memberikan anakku itu kepada dia, jangan dibelah. Dan dari situ Salomo tahu ini yang benar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ketika kita ada dalam komunitas beribadah seperti ini, kita sangat terbantu untuk hormat kepada Tuhan. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah ketika usai ibadah, ketika selesai berdoa, mampu enggak membawa suasana ini di luar? Di tempat ini ketika ketemu shalom, walaupun enggak bisa salaman karena protokol kesehatan, tidak bisa cipika-cipiki karena ada masker, enggak masalah harusnya. Tetapi ingat, senyummu, shalommu itu lebih berguna ketika engkau di kehidupan yang nyata. Ya, daerah Pluit ini cukup ramai dengan lalu lintas. Tentu aparat penegak hukum pun membantu kita bagaimana untuk boleh disiplin. Tetapi tanyalah dirimu, gak usah tanya orang lain. Sudah berapa lama, sudah berapa kali engkau langgar lampu merah? Dan tidak perlu menatap saya dan memberikan jawaban. Cukup engkau mengangguk, ya, dan jangan ulangi lagi. Karena kekristenan kita, takut akan Tuhan itu akan terpancar dinilai dari situ. Bukan dari lamanya seseorang berdoa, bukan dari cakapnya seseorang berkhotbah. Berkhotbah seperti ini dengan segala temanya apa yang susah. Apa yang susah? Semua lengkap, teknologi mendukung, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi yang sulit itu adalah menerjemahkan khotbah itu menjadi sesuatu yang real, bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Inilah baru takut akan Tuhan. Nah untuk itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, sekalipun engkau masih muda, jangan terlena dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih. Hatimu jangan menjadi tawar hanya karena tidak
update di berbagai aplikasi yang lagi marak. Jangan tenggelam dengan permainan game yang menyita hidupmu. Ingat, Bapak Ibu, kita sedang ditampi. Ibarat gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Tetapi lihat, waktu dipanen, gandum akan dibawa pulang, lalang dikumpulkan untuk dibakar. Ketika kita ibadah dan orang tidak ibadah, kelihatannya sama, tidak ada bedanya. Jangan tertipu, saudaraku. Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan memperoleh selamat. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita harus mendakwa diri kita secara jujur. Ya, walaupun kita udah terlatih ya dan terampil melihat kesalahan orang lebih utama. Sementara kesalahan kita, kebobrokan kita luput dari pengamatan. Bahkan pernah saya tulis sebuah quote dan belum saya publish. Kamera kita seringkali lebih tajam kepada orang lain, tetapi pudar kepada kita sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, setiap saat orang bisa saja lenyap. Tadi lagu yang kita nyanyikan itu, yang nulis itu masih muda. Tapi dia sudah menulis lagu hidup ini tak lama. Ya, yang khotbah ini pun hampir-hampir lewat. Puji Tuhan, masih bisa ketemu. Haleluya. Nah, kalaupun lewat, ya sudah, yang penting mati dalam Tuhan. Kan Alkitab berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi hidup bagi Kristus ini harus diartikan dengan benar. Ya, tidak dikatakan di situ hidup percaya kepada Yesus, Kristen, mati, masuk surga. Enggak, harus dibuktikan. Percayanya itu harus ditunjukkan. Dimulai dari mana? Dari rumah masing-masing. Engkau sebagai seorang suami, mampu gak takutmu itu akan Tuhan itu dinikmati oleh istrimu? Engkau istri bisa gak dinikmati takutmu akan Tuhan itu oleh suamimu? Begitu juga dengan anak-anak. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Mantap. Nah, saya lihat anggukan dari depan ini mantap. Selama saya berkhotbah ada 2 tipe anggukan yang saya temukan. Yang pertama, turun naiknya sama mantapnya. Dan itu memberikan isyarat berkata kepada saya, teruskan khotbahnya. Tetapi anggukan yang lain adalah turunnya pelan-pelan. Naiknya kaget. Itu warning bagi saya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Di sini kita harus memahami dengan benar. Takut akan Tuhan ini bukanlah dibangun 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, setahun. No. Tapi sepanjang apa? Selama kita hidup. Mulailah dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya, tidak usah merasa galau kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Ya, aplikasi sekarang begitu canggih-canggih, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau takut akan Tuhan, semua fasilitas yang ada, pakai itu demi pengabdianmu kepada Tuhan lebih maksimal, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan khotbah ini akan segera saya akhiri. Dan kalimat yang paling enak dari seorang pengkhotbah kalau dia sudah berkata yang terakhir. Tapi yang terakhir ini, karena ini perdana sampai 2 jam lagi nih. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ingat. Salomo di tengah-tengah segala kemegahannya, yang tadinya takut akan Tuhan, hampir murtad. Dalam bahasa kerennya, hampir mualaf. Tetapi untung Salomo balik dan dia mengakui segala sesuatu sia-sia. Apapun itu, kenikmatan apapun itu, kepopuleran apapun itu, semua serba terbatas. Itu sebabnya Salomo sebelum inna ilahi, dia berkata akhir dari segala sesuatu. Takutlah akan Tuhan. Saya tantang Bapak Ibu. Saya tantang jemaat, yuk garap hidupmu kembali. Ya, bikin hitung-hitungannya yang jelas. Apakah saya ini sudah seperti yang Tuhan mau? Jangan hanya tenggelam dengan segala apa yang menyita hidup kita.
Saya tahu dengan kondisi sekarang ini, ekonomi begitu susah, cari uang itu susah. Tapi jangan jadikan itu menjadi alasan saudara. Tetaplah penuhi, berhikmatlah. Ya, takut akan Tuhan, permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat. Penghasilan pas-pasan, minta hikmat Tuhan bagaimana untuk membelajarkannya dengan tepat. Ya, ibu-ibu harus lebih bijaksana. Yang tadinya ke pasar bisa beli ayam 1 ekor. Karena keadaan terbatas nggak usah 1 ekor. Separuh pun pahanya saja tetap ayam. Haleluya. Tidak ada yang harus dipertahankan. Dan akhirnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Sementara kita masih hidup ini. Ya, dakwalah dirimu setiap saat. Kekristenanmu itu harus nampak ke permukaan. Jangan hanya fasilitasmu yang rohani. Jangan hanya medsosmu yang rohani. Kadang-kadang jemaat ya dapat sesuatu khotbah yang wow langsung posting. Dia lupa. Belum dibuktikan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita. Khususnya anak-anak muda. Kerohanianmu tidaklah dinilai dari seberapa aktifnya engkau melayani. Takut akan Tuhanmu tidaklah dinilai dari stiker-stiker rohani yang menempel di fasilitas yang kau punya. Bahkan kalau boleh saya sarankan, kalau belum siap, copot. Termasuk kaum wanita yang memakai anting-anting yang mainannya ada salib. Ataupun kalung yang ada mainannya salib. Ya, jangan begitu gampang. Kadang-kadang salib tergantung di sini, di tengah, kiri kanan ada. Tapi mulutnya tidak sesuai dengan salib, kan lucu. Mending hanya pakai kalungnya saja, gak usah pakai salib saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Supaya apa? Berdampak kehidupan ini. Tidak lama kita hidup. Pemazmur berkata, hidup manusia 70, kalau kuat 80. Ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang khotbah ini kurang 100. Dan saya berharap, saya meminta kepada Tuhan, kalau Tuhan memanggil orang yang mau dipanggilnya, mudah-mudahan menurut abjad. Andreas duluan. Budi menyusul. Sutardi agak belakangan. Haleluya. Tapi jangan pusing dengan hal itu. Kalau sudah waktunya pulang Bapak Ibu, pasti pulang. Namun yang perlu kita perkarakan, kita harus gumuli, kita harus renungkan. Adakah aku sudah kagum akan Engkau Tuhan? Dan kekaguman itu hanya terbangun ketika kita bersedia belajar. Dan begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Raja Salomo. Dia memiliki hati yang paham untuk menimbang. Karena dia cermat mendengarkan, teliti dalam mendengarkan. Sehingga tindakannya pun tepat menyenangkan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, ya, mumpung kita masih Tuhan beri waktu, satu yang menjadi tujuan kita. Garap dirimu sedini mungkin untuk takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Rumah tangga masing-masing. Jangan bicara pelayanan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau rumah tanggamu berantakan. Berhenti melayani saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, bahkan selalu saya menantang ini menjadi mengingatkan saya. Jangan saya hanya pintar berkhotbah di depan orang. Tapi istriku tidak bisa menikmati khotbahku. Gagal aku sebagai pengkhotbah atau sebagai hamba Tuhan. Saya tidak terlalu membutuhkan anggukan dari setiap jemaat yang mendengarkan khotbahku. Aku hanya membutuhkan anggukan dari istri yang menjadi istriku, saudaraku. Ketika dia mengangguk, berarti itu terverifikasi langsung dalam kehidupan nyata. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Yuk kita siapkan diri kita untuk itu. Supaya kelak waktunya menjemput saya dan saudara, didapatinya kita berkenan. Ingat, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Dan orang bodoh menghina hikmat. Engkau yang masih kuliah, tetaplah bangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau yang bisnis, berumah tangga,
apapun itu, bangun pemahaman ini. Maka sesuai dengan kebutuhanmu, Tuhan akan penuhi itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan akhirnya saya mau berkata kepada kita, siaplah menjadi contoh. Siaplah menjadi teladan. Dimulai dari kehidupan sehari-hari. Jangan pernah terbelenggu, terkesima dengan pengalaman rohani orang lain. Ingat Ayub, bagaimana Alkitab mencatat dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi ternyata ketika Tuhan izinkan Ayub mengalami kesusahan yang paling susah, di situ Ayub baru mengeluarkan satu resume dari hidupnya, intisari perjuangannya. Dia berkata, selama ini aku hanya mendengar dari orang saja tentang Engkau. Tetapi hari ini, melalui semua ini, aku mengenal Engkau. Bapak Ibu, saya mau berkata kepada kita, yuk kita bertarung bersama-sama. Lagi bisa ibadah, ibadahlah, pantaskan dirimu. Mau offline, mau online, mau lain-lain apapun, pantaskan diri saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Firman yang kami dengar, yaitu takut akan Tuhan. Ini tidak akan muncul dengan sendirinya. Tetapi ketika kami rela untuk belajar, maka akan muncul kekaguman terhadap Engkau. Kekaguman itulah yang akan menopang, mendorong, memotivasi kami untuk boleh hidup seperti yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus yang mendampingi, membantu kami untuk boleh melakukan. Dan saat ini Bapa, Engkau menolong setiap kami yang bergumul atas permasalahan hidup ini. Ajar kami untuk tidak cengeng dengan apa yang kami alami. Tetapi biar kami juga berhasil menemukan pesan Tuhan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Dan sebelum kami sudahi, karena Engkaulah yang punya berkat, ulurkan tangan-Mu saat ini dan berkatilah kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus, bimbingan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai hidup saudara dan saya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pulang, Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa minggu depan di tempat ini lagi. Haleluya. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudari, ada kabar gembira. Setelah sekian lama kita tidak berkumpul karena pandemi COVID-19, kami akan kembali membuka pintu gereja untuk ibadah Elevate. Dan tentunya demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, sesuai dengan imbauan pemerintah, maka saudara yang mengikuti ibadah Elevate harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut panduannya. Saudara-saudari, disarankan untuk menginstalasi aplikasi Eventbrite yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Namun jika tidak ingin menginstalasinya, saudara dapat juga menggunakan browser biasa. Jika saudara memiliki aplikasi Eventbrite, silakan cari Elevate Service, jika tidak, di browser saudara silakan masuk ke alamat berikut: elevateservice.eventbrite.com, atau scan QR Code yang tampil di layar dengan kamera ponsel saudara. Saudara dapat mendaftarkan diri untuk menghadiri ibadah. Untuk kemudahan, saudara disarankan untuk membuka event ini di aplikasi Eventbrite. Silakan pilih tanggal kehadiran saudara. Sesuai dengan imbauan pemerintah, registrasi hanya dibuka untuk saudara-saudari yang memenuhi syarat-syarat. Untuk membaca syaratnya, lihat lebih rinci dengan memilih Read More. Bacalah syarat-syarat ini dengan seksama. Pilih register untuk melakukan registrasi. Saudara dapat melakukan registrasi untuk beberapa orang sekaligus. Silakan pilih jumlah orang yang pergi bersama Anda. Di formulir registrasi ini, saudara diminta untuk mengisikan nama semua orang yang pergi bersama dengan Anda. Saudara harus memasukkan nomor ponsel semua orang yang ikut dan menyetujui semua syarat registrasi untuk semua orang. Setelah order saudara selesai, saudara dapat melihat tiket saudara. Tunjukkan tiket ini kepada usher pada saat saudara hadir di ibadah. Tiket ini dapat juga disimpan ke Apple Wallet untuk akses lebih cepat. Nah, mudah kan? Jangan lupa untuk menyimpan tiket, dan tiket sudah terkirim ke email saudara masing-masing. Di hari ibadah, saudara sekali lagi wajib mengikuti arahan dari usher dan Garda Elevate. Berikut arahannya. Sebelum memasuki ruangan ibadah, siapkan tiket saudara dan perlihatkan untuk di-scan oleh usher. Demikian penjelasan kami mengenai sistem registrasi ibadah Elevate, dan saudara harus melakukan registrasi setiap minggunya. Dan bagi saudara yang tidak dapat menghadiri ibadah Elevate secara langsung, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami, LF8 Live by Faith, atau di Shine channel First Media. Sampai jumpa di gereja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.